Oke guys, jadi kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita koleksi animasi dari Junji Ito. Cerita pertama yang disebut Rumah Boneka. Kidawaki adalah seorang anak laki-laki yang suka berpergian dengan keluarganya di seluruh Jepang. Karena mereka menampilkan teater boneka dan tinggal berpindah-pindah, Kidawaki tiba di sekolah barunya. Dan dia juga mendapat teman baru bernama Kanoko. Kemudian Kanoko meminta Kidawaki untuk menunjukkan padanya boneka keluarganya. Saat mereka melihat semua variasi boneka di dalam truk, Kanoko merasa tidak nyaman dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan boneka menyeramkan itu. Ternyata boneka itu bernama Jean-Pierre, pesulap favorit saudara laki-laki Kidawaki. Permainan boneka itu membuat takut anak-anak. Setelah manggung di kota, mereka berangkat untuk pergi dan Kidawaki melihat sahabatnya dan mereka berpisah. Saudara laki-laki Kidawaki yaitu Yukihiko membenci semua itu karena mereka harus pergi terus-menerus. Bahkan dia bercanda dengan Kidawaki mengatakan jika ayah mereka sakit semua ini tidak akan terjadi. Tapi beberapa saat kemudian kata-kata Yukihiko benar-benar menjadi kenyataan. Ayah mereka harus mengakhiri pertunjukan karena sakit serius. Saat Yukihiko mengamati Jean-Pierre, Kidawaki mengatakan kepadanya bahwa dia percaya keluarganya seperti dikendalikan oleh boneka itu karena ayah mereka tidak bisa berhenti bermain dengan boneka-boneka itu. Dan ayah mereka memiliki cinta tanpa syarat untuk mereka. Dan Yukihiko mengatakan bahwa dia tidak akan seperti ayahnya yang bisa dikendalikan oleh boneka-boneka itu. Keesokan paginya Yukihiko melarikan diri, dan 6 bulan kemudian ayahnya juga meninggal. Beberapa tahun telah berlalu. Kidawaki dan adik perempuannya lagi berjalan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan teman sekolah lamanya Kidawaki yaitu Kanoko. Tak lama keduanya mulai memiliki hubungan dan suatu hari Kanoko menemukan sebuah amplop merah di kotak surat. Ternyata itu surat dikirim oleh saudara laki-lakinya Kidawaki, Yukihiko. Ternyata dia tinggal di kota itu dan dia mengundang saudara-saudaranya untuk pergi ke rumah baru mereka. Setelah tiba di alamat, Kidawaki dan Natsumi disambut oleh boneka Jean-Pierre. Ketika dia memanggil saudaranya, seluruh keluarga tiba digantung oleh tali boneka anehnya. Mereka tergantung di langit-langit dan anak laki-laki itu juga tertidur di meja makan. Yukihiko menjelaskan bahwa dia menjadi seorang pengusaha berkat bantuan Jean-Pierre dan dia juga bergaul dengan baik dengan boneka itu. Tetapi benar-benar ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah itu karena semuanya melibatkan boneka Jean-Pierre itu. Bahkan anak yang tidur itu tetap menari dengan boneka-boneka itu. Walaupun Kidawaki mengunjungi rumah Yukihiko beberapa kali, dia tetap curiga terhadap saudaranya karena perilaku dan tampilannya seperti boneka. Dia bertanya pada Yukihiko apakah mereka benar-benar terjebak di langit-langit dan siapa yang mengendalikan mereka. Yukihiko mengatakan dia juga menyewa beberapa karyawan untuk memindahkan mereka. Sekarang dia tidak lagi bertanggung jawab. Boneka gila itu yang memutuskan segalanya. Adik Natsumi memohon kepada Yukihiko untuk membiarkan dia menjadi balerina juga. Tapi Kidawaki tidak menyukai ide dari adiknya karena pasti dia akan kesakitan dikendalikan kabel langit itu. Tapi Natsumi tidak mendengarkan perkataan Kidawaki dan dia mulai menari dengan bantuan perempuan itu tanpa non-stop. Kidawaki sangat marah dan memerintahkan Yukihiko untuk menghapus tali itu dan mengatakan bahwa lelucon itu tidak lucu. Namun Natsumi tidak ingin pergi dari sana dan mengatakan dia akan tinggal dengan saudara laki-lakinya yang lain. Situasinya tidak terlihat baik untuk Kidawaki karena dia menjalin hubungan dengan Yukihiko. Suatu hari Kanoko melihat pacarnya di rumah saudara laki-lakinya dan lagi berbicara dengan seorang gadis, tapi sebenarnya Kidawaki mencoba dari boneka setan itu. Kanoko yang cemburu pada Kidawaki pun mencoba masuk ke rumah dan dikejutkan oleh boneka Jean-Pierre. Jean-Pierre mendekatinya dengan tawa jahat yang menakutkan. Situasi menjadi tidak terkendali. Boneka itu mulai bergerak di sekitar Kidawaki mencoba membunuhnya. Dia pun melarikan diri dari ruangan dan menemukan saudara laki-laki dan keluarganya meminta bantuan. Mereka semua di luar kendali Jean-Pierre yang mengintip dari balik dinding dan dia juga mengendalikan anak kecil itu untuk menjatuhkannya dari kursi. Dan boneka itu kabur dan Kidawaki mengejar. Saat dia mengejar boneka itu, dia dikagetkan oleh pacarnya Kanoko sudah mati dan
telah diubah menjadi boneka oleh Jean-Pierre. Tiba-tiba boneka itu melompat dan berusaha untuk menusuk Kidawaki dengan pisau. Boneka itu pun menusuk lengan Kidawaki dan Kidawaki pun segera menghancurkannya ke tembok dan boneka Jean-Pierre pun hancur total dan tak bergerak. Tak lama dia mendengar saudara perempuannya berteriak minta tolong dan ketika dia sampai di sana keluarga saudaranya sudah mati. Semua orang berubah menjadi boneka dan ternyata selama ini mereka semua hanya boneka. Kidawaki pun terkejut melihat itu semua. Beralih ke kisah yang kedua, yang disebut demam. Menceritakan seorang laki-laki muda bernama Yuji yang selalu melihat melalui jendela rumahnya dan memperhatikan beberapa kejadian aneh di halaman belakang tetangganya yang bernama Rina. Rina tampaknya memiliki penyakit serius dan dia juga hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia terus-menerus berteriak pada ibunya bahwa dia diserang oleh serangga dan itu membuat Yuki penasaran. Suatu hari dia melihat gadis itu sangat pucat dan di lengannya ada beberapa lubang. Maaf ya guys kalau kalian memiliki tripofobia. Setelah melihat itu Yuji ingat pada saat itu. Ketika dia masih kecil, kakeknya meninggal di rumah dan memiliki lubang aneh yang sama di sekujur tubuhnya yang terjebak dalam pikirannya. Dia berbicara dengan temannya Hideo dan mengatakan keluarganya selalu menyangkal bahwa kakeknya meninggal seperti itu. Mereka juga mengatakan itu hanya imajinasinya dan Hideo benar-benar berpikir temannya juga hanya paranoid. Kembali ke rumahnya, Yuji dikunjungi lagi oleh temannya yang datang dengan informasi menarik tentang Rina tetangganya. Ternyata ketika Rina lahir dia tidak bernafas dan semua orang mengira kalau dia sudah mati, tapi yang mengejutkan gadis itu selamat dan seiring berjalannya waktu tubuh banyak lubang dan dia bernafas melalui lubang-lubang itu dengan baik. Ketika mereka berada di kamar tua kakeknya Yuki, mereka menemukan sebuah buku hariannya dan memutuskan untuk membacanya dan menemukan beberapa petunjuk tentang kematian sang kakek. Temannya membawa buku itu dan menceritakan isi dari buku itu yang berisikan bahwa dia menemukan batu giok hijau tua yang diukir. Batu itu begitu sempurna sehingga dia terus mengamatinya, tetapi dia mengatakan bahwa dia mulai merasa kedinginan dan lubang aneh muncul di kulitnya selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian seorang dokter misterius yang tidak dipanggil menunjukkan dan memberinya suntikan hijau dan kemudian lubang tumbuh secara pesat. Baik dalam ukuran dan kuantitas, yang paling aneh adalah datang sekarang. Segerombolan serangga datang melalui jendela yang sangat mirip dengan batu giok itu. Mereka masuk ke dalam lubang tubuh lelaki tua kecil itu dan dia bisa merasakan mereka merangkak di dalam perutnya. Evolusi kutukan ini mengerikan, dia benar-benar kehabisan kekuatan. Dia tahu bahwa batu giok bertanggung jawab atas kutukan ini dan memutuskan untuk membuangnya melalui jendela sehingga tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dengan informasi ini Yuji mengerti Rina pasti sudah terpengaruh oleh kutukan batu itu. Keduanya dapat melihat gadis itu di jendelanya, dan tiba-tiba seorang dokter muncul dari halaman belakang menuju ke arahnya yang penuh dengan misteri. Yuji mulai menghubungkan fakta bahwa dokter tampak sama seperti ketika kakeknya sakit dan jika batu giok terkutuk ada di rumah gadis itu dia bisa dalam bahaya. Pada malam yang sama seseorang menyelinap ke halaman belakang rumah dan menemukan batu giok itu. Tetapi siapa itu? Yuji sedang belajar di rumahnya dan ada badai kuat di luar yang disebabkan oleh topan dan kemudian listrik juga padam. Yuji mendengar suara dari jendela. Saat Yuji mau melihat dia dikagetkan oleh seorang pria yang muncul di jendela dengan lubang yang penuh di dalam dirinya. Penampilannya mengerikan. Kemudian pria itu berteriak agar Yuji membantunya. Ternyata itu adalah temannya Hideo. Dia adalah pria misterius yang menemukan batu giok itu yang dia lihat hari itu. Rina menunjukkan ke Hideo tempat permata itu disembunyikan. Hideo tidak percaya pada kutukan itu dan dia hanya ingin batu itu untuk dijual. Dokter misterius itu sekarang mengikutinya tanpa henti karena membawa batu giok itu dan akan diikuti dan akan dibunuh. Hideo pun mencoba untuk melarikan diri dari pria jahat itu, tetapi tubuhnya ditemukan keesokan harinya yang sudah mati. Dan yang mengejutkan adalah masalah dan penyakit Rina telah sembuh dalam semalam. Dan ini mengungkapkan teori yang menarik bahwa jika kita memberikan batu giok itu kepada orang lain, kita bisa menyingkirkan lubang terkutuk itu dari diri kita, dan orang itu akan menjadi korban berikutnya.